sekarang ini kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan, sehingga cadangan oksigen masih ada. Jadi lost kontak gitu, KRI Nanggala itu. Sebenarnya masih ada peluang untuk melakukan combat SAR ya. Kemampuan menyelam normal itu kan 48 jam plus 24 jam itu untuk cadangan, jadi keseluruhannya adalah 72 jam. Nah, kita masih ada spare waktu 58 sampai 60 jam ya untuk bisa melakukan satu combat SAR. Ini adalah kecelakaan pertama kapal selam di Indonesia. Supaya bisa diketemukan itu kan harus dikerahkan seluruh kekuatan yang ada. Jadi kita bekerjasama juga dengan pihak luar negeri, tetapi kita juga mempersiapkan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Yang didapat dari Angkatan Laut yang katanya kapal ini berada pada 500 meter, 600 meter. Kalau kapal dengan kemampuan yang sudah 200 meter saja, sudah payah gitu ya. Jadi struktur kapal itu ada pressure hull di dalam kapal selam itu. Kalau dia ditenggelamkan sekitar 200 meter, dia itu sudah kriet gitu bunyinya. Artinya bahwa struktur itu sudah tidak kuat menahan tekanan statik dari air. Kita belum modernisasi lebih cepat, tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra. Tersisa 5 jam, ternyata KRI Nanggala 402 tidak bisa langsung diangkat. Lalu bagaimana nasib 53 kru di dalamnya? Pasokan oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402 tersisa 5 jam lagi. Semua pihak hingga saat ini berpacu dengan waktu untuk menemukan kapal selam tersebut. Cadangan oksigen di kapal selam tersebut diperkirakan akan bertahan selama 72 jam atau 3 hari sejak menyelam. Sehingga cadangan oksigen di kapal selam tersebut diprediksi hanya bisa bertahan hingga Sabtu 24 April 2021 pukul 3 waktu setempat. Namun fakta mengejutkan baru saja diungkapkan oleh pakar kelautan Institut Teknologi 10 November atau ITS, Wisnu Wardana. Ternyata kapal selam KRI Nanggala 402 tidak bisa langsung diangkat. Pakar kelautan tersebut pun membeberkan sejumlah hal yang membuat evakuasi sebuah kapal selam menjadi rumit. Karena berkaitan dengan kedalamannya 300 hingga 1000 meter dan seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Wisnu seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari kanal YouTube TV One News Jumat 23 April 2021. Selanjutnya, menurut Wisnu, berkaitan dengan berat dari kapal selam tersebut yang diperkirakan mencapai 1.500 ton. Berat sebesar itu tentu butuh peralatan-peralatan dan waktu yang cukup banyak. Wisnu menyampaikan, artinya, kalaupun misalnya sudah diketahui lokasinya dan sudah dicek bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 berada di sebuah tempat di kedalaman 600 hingga 700 meter, masih butuh waktu lagi. Waktu yang diperlukan pun tidak sebentar menurutnya, bahkan bisa berhari-hari untuk pemasangan, derek, tongkang, dan lain sebagainya. Lantas bagaimanakah nasib 53 kru di dalam kapal selam tersebut? Wisnu menyampaikan bahwa bukan pengangkatan kapal selam yang menjadi prioritas, melainkan proses evakuasi. Wisnu pun kemudian menjelaskan proses evakuasi kru yang memungkinkan untuk kedalaman 700 meter. Kapal selam kecil tersebut, kata Wisnu, kemudian akan mendekati kapal selam KRI Nanggala 402 dan pintu darurat di kapal selam Nanggala bisa disambungkan dengan pintu darurat milik kapal selam kecil tersebut. Proses pencarian KRI Nanggala 402 terus berlanjut usai dinyatakan hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu 21 April 2021. Berdasarkan dari persediaan oksigen di KRI Nanggala, maka paling lambat kapal selam tersebut
harus sudah ditemukan Jumat 23 April 2021 malam. Pasalnya, persediaan oksigen hanya bertahan selama 72 jam terhitung sejak KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak. Artinya, persediaan oksigen di KRI Nanggala hanya bertahan hingga Sabtu 24 April pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski demikian, mantan personil yang pernah bertugas di KRI Nanggala 402, yakni Laksda TNI Purnawirawan Frans Gubung mengatakan, persediaan oksigen memang sangat penting dan mutlak terkait keselamatan para awak yang terjebak di dasar laut. Akan tetapi, Frans mengatakan, di dalam kapal selam ada sebuah alat khusus yang bisa dimaksimalkan jika persediaan udara semakin kritis. Meski demikian, Frans yang merupakan mantan kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 menambahkan, selama dirinya masih aktif, alat tersebut belum pernah digunakan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa keberadaan KRI Nanggala 402 sudah terdeteksi. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapus Pen TNI Maijen Ahmad Riyad. Ia mengatakan, keberadaan kapal terdeteksi di Celukan Bawang, kurang lebih sekitar 23 mil atau 40 km perairan utara Bali. Lokasi ini masih dalam area tumpahan solar yang diduga lokasi kecelakaan KRI Nanggala 402. Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya daya magnet di sekitar area tersebut. Ahmad menambahkan, seluruh armada kapal dikerahkan ke lokasi pencarian KRI Nanggala 402. Pihaknya juga telah melakukan pembagian sektor untuk mempercepat pencarian. Meski titik posisi KRI Nanggala belum dipastikan, namun dengan peralatan yang dimiliki diharapkan secepatnya bisa ditemukan. KRI Nanggala 402 hilang kontak saat latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali. KRI Nanggala 402 membawa 53 personil, sebanyak 49 anak buah kapal atau ABK, 1 komandan kapal, dan 3 operator artileri senjata Angkatan Laut atau Arsenal. Badan SAR Nasional atau Basarnas mendatangkan alat pendeteksi bawah laut atau RUV. Badan SAR Nasional atau Basarnas mendatangkan alat pendeteksi bawah laut atau ROV dan juga magnetometer. Kedua alat tersebut telah tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi untuk disiagakan mendukung proses pencarian kapal selam Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali. Alat ROV adalah sejenis robot bawah air yang dikendalikan menggunakan remote control, sementara magnetometer adalah alat pendeteksi logam dasar laut. Alat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam dari kapal yang tenggelam di dasar laut. Kedua alat tersebut akan diletakkan di kapal Basarnas. Saat ini telah tiba 2 kapal Basarnas, yakni KN SAR Antasena yang didatangkan dari Surabaya dan KN SAR Arjuna yang datang dari Denpasar. ROV dan magnetometer akan ditempatkan pada 2 kapal tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan bakal mengaudit kembali alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI, baik milik Angkatan Laut, Darat maupun Udara. Hal ini buntu dari peristiwa kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali, Rabu 21 April 2021. Menurut Prabowo, dirinya sudah diperintahkan Presiden Jokowi untuk membuat rencana induk alutsista Indonesia 25 tahun ke depan. Tersisa 5 jam, ternyata KRI Nanggala 402 tidak bisa langsung diangkat. Lalu bagaimana nasib 53 kru di dalamnya? Pasokan oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402 tersisa 5 jam lagi. Semua pihak hingga saat ini berpacu dengan waktu untuk menemukan kapal selam tersebut. Cadangan oksigen di kapal selam tersebut diperkirakan akan bertahan selama 72 jam atau 3 hari sejak menyelam. Sehingga cadangan oksigen di kapal selam tersebut diprediksi hanya bisa bertahan hingga Sabtu 24 April 2021 pukul 3 waktu setempat. Namun fakta mengejutkan baru saja diungkapkan oleh pakar kelautan Institut Teknologi 10 November atau ITS, Wisnu Wardana. Ternyata kapal selam KRI Nanggala 402 tidak bisa langsung diangkat. Pakar kelautan tersebut pun membeberkan sejumlah hal yang membuat evakuasi sebuah kapal selam menjadi rumit. Karena berkaitan dengan kedalamannya 300 hingga 1000 meter dan seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Wisnu